Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema apa yang dia rasakan saat melihat namamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saat dia pertama kali melihat namamu muncul di layar ponselnya, ada sesuatu yang tiba-tiba mengguncang perasaannya. Seakan-akan seluruh tubuhnya merasakan gelombang kejut yang mengalir dari jari-jari yang menyentuh layar itu. Detik itu juga, ada sesuatu yang berdesir tajam dalam pikirannya. Sebuah perasaan yang begitu mendalam dan begitu kuat, yang hampir terasa seperti sentakan halus yang menghantam jantungnya, mempengaruhi aliran darahnya. Namun ini bukanlah sekadar kenangan biasa, bukan juga sekadar perasaan yang bisa dipendam begitu saja, melainkan sebuah ledakan kecil yang meledak di dalam dadanya. Sebuah sensasi yang seolah membuat seluruh dunia sekitarnya berhenti sejenak. Seolah-olah tubuhnya mengenali namamu lebih dulu sebelum pikirannya sempat mengejar atau mencerna apa yang sedang terjadi. Dalam beberapa detik saja, segala rasa tenang yang ia banggakan, segala upaya untuk menjaga kestabilan dirinya, seperti menguap begitu saja. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, tidak terkendali, seakan berusaha mendobrak keluar dari rongga dadanya, merasakan perasaan yang begitu mendalam dan membanjiri segenap kesadarannya. Jika dilihat secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Dia tampak seperti biasa, hampir tidak ada ekspresi yang menunjukkan adanya gangguan dalam dirinya. Bahkan jika orang lain yang melihatnya, dia mungkin terlihat seperti orang yang tidak terpengaruh sama sekali, seolah tidak ada perasaan yang menggerakkan atau mengguncang hatinya sedikit pun. Namun kenyataannya jauh berbeda. Di dalam dirinya, perasaan itu mulai mengalir seperti air yang pecah dari bendungan yang retak. Riak-riak kecil dalam dirinya mulai membesar, menjelma menjadi ombak perasaan yang begitu kuat, tak terhentikan dan tak terkontrol. Ada gejolak dalam hatinya yang ia coba untuk sembunyikan, namun begitu besar, sehingga tidak bisa lagi ia tahan. Ada perasaan yang menyelubungi dirinya, berputar-putar di dalam pikirannya, mengarah ke arah yang tak pasti. Terkadang, dia merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam labirin emosi yang penuh dengan kenangan yang belum selesai, dengan rasa yang belum tuntas. Dengan cepat, pikirannya terlempar jauh ke masa lalu, sebuah masa yang penuh dengan kenangan indah, namun juga syarat dengan luka. Entah kenapa, setiap kali namamu muncul di hadapannya, bayanganmu selalu datang dengan begitu cepat dan begitu kuat. Seakan-akan bayanganmu itu membanjiri pikiran-pikirannya, membawa serta seluruh rangkaian ingatan yang tidak pernah benar-benar menghilang dari dalam hidupnya. Kenangan itu, kenangan yang begitu kuat dan begitu melekat, seperti sebuah simpul yang terus terikat erat di dalam hatinya. Dia seakan dibawa kembali ke masa lalu, ke waktu ketika ia pertama kali mengenalmu, ketika ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan atau kedekatan biasa. Saat-saat itu seakan terulang lagi dalam benaknya, seolah dia kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang yang sangat ingin mendekatkan diri padamu, yang mencoba memahami siapa dirimu, yang merasa begitu cemas namun juga bersemangat setiap kali berada di dekatmu. Ada perasaan yang begitu kuat dan begitu mendalam, namun juga begitu rapuh dan penuh dengan ketakutan yang ia coba sembunyikan. Dulu dia mencintaimu dalam diam, menyimpan perasaan itu begitu dalam, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu tak akan pernah bisa ia ungkapkan. Ia bahkan tidak sempat untuk memeluk erat apa yang kalian miliki, karena waktu itu begitu cepat berlalu, dan sebelum ia sempat menyadari, kalian telah jauh dari satu sama lain. Namun setelah getaran pertama yang begitu hebat dan penuh dengan gejolak itu mereda sedikit demi sedikit,
muncul sesuatu yang lebih rumit dan lebih membingungkan. Ada sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Seakan-akan memunculkan sebuah tembok tak terlihat di dalam dirinya. Sebuah tembok yang ia bangun dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Tembok yang akan melindunginya dari rasa yang terlalu dalam. Ada rasa yang begitu kuat, namun juga ada ketakutan yang muncul bersamaan dengan itu. Dia tidak ingin merasa lemah. Dia tidak ingin terlihat rentan, terutama oleh perasaan yang muncul begitu mendalam dan begitu kuat terhadapmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk membuatnya merasa seperti itu. Merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam setiap tatapan matanya yang terlihat biasa saja, di balik sikapnya yang tampak tenang, ada sebuah perasaan yang ia coba sembunyikan. Namamu adalah kata-kata yang bisa membuat seluruh dunia di sekitarnya menjadi kabur, seakan semua pikiran lainnya hilang begitu saja, hanya untuk memberikan ruang bagi kenangan dan perasaan terhadapmu. Dia bisa saja terus menatap layar ponselnya. Dengan matanya yang tidak bergetar sedikit pun, dengan ekspresi yang tetap tegar dan tak tergoyahkan. Namun di dalam hatinya, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dia sedang berdialog dengan luka lama, yang tidak bisa ia ungkapkan. Pikirannya mencoba untuk mengingat semua alasan, mengapa kalian berjarak, mencoba mencari alasan kenapa dia memilih untuk tetap diam, kenapa dia tidak bisa atau bahkan tidak mau mendekat lagi ke dirimu. Meskipun di dalam hatinya, perasaan itu masih hidup, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Semua alasan itu terdengar begitu logis di telinganya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa tidak satu pun dari alasan itu yang bisa membuat hatinya benar-benar merasa tenang. Semua alasan itu hanya membuatnya semakin terjebak dalam kebingungannya, dalam keraguan yang semakin dalam tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Dia merasa lelah. Lelah bukan karena kamu menyakitinya secara langsung, bukan karena kata-katamu yang menyakitkan atau tindakan yang menyakitkan, melainkan karena perasaan yang ia miliki terhadapmu begitu besar, begitu kuat, dan begitu sulit untuk ia simpan sendirian. Itu adalah beban berat yang harus ia pikul dalam diam, beban yang ia bawa tanpa bisa memberitahu siapapun. Kamu adalah bagian dari kisah yang membuatnya menjadi lebih hati-hati dalam melangkah, lebih waspada terhadap perasaannya sendiri. Kisahmu berdua membuatnya menjadi lebih tertutup, lebih terisolasi, lebih sulit untuk membuka hatinya kepada orang lain. Setiap kali ia berusaha untuk melupakanmu, bayanganmu selalu kembali datang, mengingatkan dia akan sesuatu yang belum selesai, yang belum tuntas. Setiap kali ia merasa bahwa ia hampir bisa menghilangkanmu dari pikirannya, kamu kembali muncul dengan begitu kuat, dan dia pun terjebak lagi dalam perasaan yang sama. Namun, meskipun perasaan itu begitu kuat dan begitu berat, ada juga kekosongan yang ia rasakan setelah perasaan itu sedikit mereda. Kekosongan itu bukanlah kekosongan yang disebabkan oleh kelupaan, atau karena ia sudah melupakanmu, melainkan karena ia merasa bingung dan tak tahu harus bagaimana lagi. Kamu sudah seperti sebuah luka lama yang telah sembuh, tetapi setiap kali terpapar kenangan tentangmu, rasa sakitnya kembali terasa. Dia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan semua perasaan itu. Rasa itu terus ada, meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya. Setiap kali namamu muncul di pikirannya, perasaan itu kembali datang, seakan menyapu semua kenyamanan yang ia coba ciptakan dalam hidupnya. Dia tidak tahu apakah ia masih mencintaimu, atau apakah ia hanya belum selesai dengan apa yang kalian alami. Yang dia tahu, kamu bukanlah seseorang yang bisa ia abaikan begitu saja. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin mencintaimu, meskipun ada bagian lain yang merasa harus bertahan dan melindungi dirinya dari rasa yang terlalu dalam. Dalam diamnya, ia kadang-kadang membayangkan bagaimana rasanya jika kalian bisa mulai dari awal, dengan lebih tenang, lebih dewasa, tanpa kesalahpahaman atau ego yang menghalangi jalan.
Ada kerinduan yang belum selesai dalam hatinya. Kerinduan yang tidak bisa ia ungkapkan, dan ia takut untuk melangkah lebih jauh karena ia takut kecewa, takut kamu sudah berubah, atau bahkan lebih buruk, takut kamu sudah tidak lagi menyisakan ruang untuknya. Harapan itu masih ada, meskipun kecil dan rapuh. Harapan itu ada dalam hatinya, meskipun ia tidak mengatakannya secara terbuka, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan itu kepada siapapun. Harapan itu tetap hidup, meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, berusaha untuk tidak terjebak dalam angan-angan yang mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan. Namun, setiap kali ia melihat namamu, harapan itu kembali muncul. Meskipun sangat rapuh, meskipun sangat kecil, harapan itu tetap ada, tersembunyi di sudut hatinya yang paling dalam. Dia ingin tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Dia hanya bisa memeluk angannya erat-erat, berharap bahwa suatu hari semesta akan memberinya alasan untuk membuka kembali pintu yang pernah tertutup di antara kalian. Namun semakin dalam dia tenggelam dalam perasaan itu, semakin jelas kenyataan menghantamnya. Ada rasa sakit yang ia simpan sendiri. Rasa sakit yang datang karena dia merasa tidak cukup, karena dia merasa telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namamu adalah lambang dari segala yang pernah membuatnya merasa hidup dan hancur sekaligus. Setiap kali dia teringat padamu, dia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam, kehilangan arah, kehilangan cahaya, dan merasa seolah-olah segala yang dia percayai runtuh begitu saja. Kamu adalah bagian dari kisah itu, dan meskipun sudah lama berlalu, kisah itu tetap hadir dalam dirinya, seolah tidak pernah benar-benar usai. Dia tidak pernah mengungkapkan perasaan ini kepada siapapun. Di balik sikap keras kepala yang ia tampilkan, di balik wajah yang hampir tak pernah menunjukkan kelemahan, ada hati yang belum selesai memproses kehilangan yang paling dalam. Dia mungkin terlihat seperti orang yang tidak pernah takut atau ragu, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang begitu besar yang belum pernah bisa ia lepaskan. Dan meskipun semuanya sudah lama berlalu, namamu tetap memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Setiap kali kamu muncul dalam bentuk apapun, baik itu nama di layar, foto di media sosial, atau bahkan dalam mimpi yang datang secara tiba-tiba, perasaan itu kembali menghantam dirinya dengan begitu kuat. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin mencintaimu, tetapi ada juga bagian lain yang merasa harus bertahan dan tidak menyerah pada perasaan itu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.